ねえ、Sasha. Hai guys, kembali lagi bersama Anitur ID Channel. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan spoiler episode 8 My Gift level 9999 Unlimited Gacha. Buat kalian yang tidak suka dengan alur cerita versi manga ini, boleh skip video ini. Pada episode sebelumnya, Light yang membawa Kaito dan Yanako ke Abyssal tidak cukup mendapatkan informasi tentang master dari kedua bangsa elf tersebut. Light melanjutkan rencana jebakan dalam upaya balas dendam terhadap Sasha. Sasha terlahir sebagai anak haram, hasil hubungan seorang pria bangsawan dengan seorang wanita desa. Ibunya telah meninggal karena penyakit, dan dia mulai bekerja sebagai seorang petualang setelah beranjak dewasa. Dalam keluarga ayahnya, dulunya Sasha selalu dibully dan direndahkan oleh saudara-saudaranya yang beda ibu. Tapi setelah Sasha bertunangan dengan seorang wakil Kapten White Knight yang memiliki darah anggota kerajaan elf, para saudaranya sudah berubah drastis dan berbalik memujinya. Sasha sangat menikmati saat dia melihat ekspresi putus asa Light saat tahu bahwa ia telah mengkhianati Light. Sasha selalu menceritakan kepada tunangannya, Mikhail, bagaimana ia merasa sangat puas karena sudah berhasil membunuh Light. Dan Mikhail juga selalu senang setiap Sasha menceritakan bagaimana ekspresi Light saat kakinya tertancap anak panah. Tidak berbeda dengan Sasha, Mikhail juga ingin menyaksikan ekspresi putus asa dari anak remaja bernama Light yang sebagai kandidat master itu sendiri. Mikhail juga bercerita bagaimana dia dan anak buahnya sudah menghancurkan desa-desa manusia dalam operasi mereka. Mikhail sangat senang saat melihat ekspresi memohon dari korbannya sebelum dibunuhnya. Ekspresi memohon itulah yang membuat daya tarik tersendiri baginya. Sasha juga menimpali. Saat Light hampir terbunuh, ia juga memperlihatkan ekspresi yang menurutnya sangat membuatnya girang hingga membuatnya tertawa kesenangan. Mikhail sangat bersyukur karena akhirnya bertemu dengan Sasha. Ia merasa cocok karena jarang sekali ada seorang wanita yang mau berbincang dengan seorang ksatria seperti dirinya. Begitupun Sasha yang sangat bahagia. Bertunangan dengan seorang ksatria seolah semua itu hanyalah mimpi. Sasha dan Mikhail sedang berada dalam kereta kuda ketika mendadak kereta kuda itu berhenti dengan tiba-tiba. Sasha terkejut dan bertanya kepada kusirnya kenapa keretanya berhenti. Kusir itu mengatakan bahwa ada seorang budak manusia yang menjatuhkan barang di tengah jalan, menghalangi laju kereta itu. Salah satu pengawal melompat keluar dan melayangkan cambuknya pada laki-laki itu sambil menghardik. Laki-laki itu meminta maaf karena kelelahan hingga menjatuhkan barang yang dibawanya. Ia meminta untuk beristirahat sejenak. Tapi pengawal itu tidak mempedulikan dan terus melayangkan cambuknya sambil menyuruh laki-laki itu segera bergerak. Seseorang dalam kereta kuda nyeletuk, "Bawa bawaan saja tidak becus. Inilah alasan kenapa manusia itu disebut rendahan." Tepat sekali, saut Sasha. Dalam hati Sasha berkata, kalau si Light itu adalah master yang sesungguhnya, aku mungkin harus menggunakan tubuhku untuk menahannya. Untunglah, si Light itu hanyalah master palsu dan dia sudah mati sekarang. Ucap Sasha sambil meludah jijik. Tanpa sengaja, pandangan Sasha tertuju pada sosok remaja di antara kerumunan orang di jalan. Ia terkejut dan menajamkan pandangannya. Ia segera melompat turun dari kereta dan berteriak,
menyuruh remaja laki-laki yang barusan dilihatnya agar segera berhenti. "Berhenti!" teriak Sasha. Tidak mungkin dia, kan? Sasha menggumam dengan ekspresi tidak percaya. "Seharusnya nggak mungkin. Aku pasti salah lihat," ucapnya sambil mencoba menenangkan diri. Tidak mungkin dia, itu Light. Sambil berjalan menghampiri tempat di mana ia melihat remaja laki-laki seperti Light itu sedang berjalan, tapi ia menemui jalan buntu dan sosok itu menghilang. Ia memandang sekeliling. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kemana dia? Ternyata aku memang salah lihat. Tidak mungkin si Light yang berlevel 15 itu bisa keluar dari Abyssal dengan selamat. Lagi pula, sudah 3 tahun berlalu. Seorang manusia pasti mengalami pertumbuhan dalam 3 tahun. Mana mungkin dia masih berwujud seperti remaja saat itu? Mungkin benar, aku salah lihat karena pengaruh cerita masa laluku pada Mikael. Pasti begitu, ucapnya pada diri sendiri. Tiba-tiba, sudut matanya melihat sesuatu di sebuah dinding. Ia segera menghampirinya dan membaca sebuah tulisan singkat tapi jelas di atas kertas berbunyi, "Kutunggu di menara besar, Light." Sasha melolong. "Tidak!" Ia jatuh terduduk sambil merenung. "Terhitung sejak aku membunuh Light, aku sudah mendapatkan banyak hal. Ini sulit dipercaya. Aku direncanakan menikah dengan keluarga kerajaan. Aku telah diakui sebagai anak adopsi di keluarga bangsawanku. Aku juga mendapatkan uang dan rumah hadiahku. Kalau mereka tahu Light masih hidup, semuanya akan hilang dariku," gumam Sasha dengan ekspresi cemas. Ia membayangkan para saudaranya yang sudah baik terhadapnya akan kembali memandang rendah kepadanya. Wajahnya segera memerah karena marah. "Aku tidak sudi. Aku tidak akan sudi kalau hal itu terjadi. Kenapa kau tidak mati saja dengan tenang, Light?" Sambil mengepalkan tangan, ia mengeram. "Kalau memang dia masih hidup kali ini, pasti akan kubunuh dia dengan tanganku sendiri. Tapi, menara besar, ini apa? Di mana letaknya? Apakah ini sebuah kode?" Sasha masih kebingungan dengan tulisan di kertas itu. Saat ia masih kebingungan, di atas sebuah genteng terlihat Light dan Ellie yang sedang mengamati gerak-gerik Sasha dari atas. Saatnya telah tiba. "Saatnya telah tiba, Ellie," ucap Light dengan gembira. "Benar sekali dewaku, Tuan Light," sahut Ellie dengan ekspresi gembira juga. Dengan tatapan mengerikan, Ellie berbisik. Bisikan yang ditujukan pada Sasha. "Kau tak mengerti siapa yang kau khianati, kau lukai, dan kau beri keputusasaan. Aku akan ukir di tulang dan jiwamu. Rasanya kesengsaraan dan kegilaan hingga kau mati. Kuserahkan padamu. Tetap lanjutkan semua sesuai rencana," ucap Light memberi perintah pada Ellie. "Serahkan padaku." "Rencana balas dendam pada Sasha telah dimulai," sahut Ellie. "Kita tinggalkan dulu Sasha yang sudah masuk perangkap Light dan kawan-kawannya." Adegan beralih ke suasana kerajaan Elf. Di dalam kerajaan Elf terdapat beberapa kelompok ksatria. Di antaranya terdapat kelompok ksatria yang memiliki kekuatan luar biasa. Mereka bahkan takkan bisa dikalahkan jika seluruh kelompok ksatria lain bersatu. Karena kekuatan yang mereka miliki memanglah sangat luar biasa. Mereka adalah kelompok ksatria terkuat di kerajaan Elf. Namanya adalah kelompok ksatria putih atau White Knight. Sharpat adalah anggota dari kelompok itu dan nama ketuanya adalah Hardy. Di sebuah taman kerajaan Elf, terlihat Hardy sang ketua White Knight
sedang duduk-duduk bersama para anggotanya, membelakangi sosok tubuh yang tergantung di pohon dan 2 orang yang sedang memegang sesuatu di hadapan sosok yang tergantung itu. Nama-nama anggota kelompok Ksatria Putih lainnya adalah Mas, Kia, dan Nia. Mereka sedang asyik berbincang. Kia dan Nia berdiri sambil melempar pisau ke arah sosok tubuh yang terikat di pohon. Sungguh biadab kelakuan mereka, guys. Terdengar perbincangan mengenai Kaito yang mereka katakan bodoh karena menyebut diri sendiri sebagai pahlawan. Mereka juga mendengar kabar bahwa Kaito pergi ke dungeon berlevel rendah sambil membawa pedang Grandius dan menjadi pembunuh petualang. Kaito itu tidak menerima batas pertumbuhannya sendiri, jadi sepertinya dia membunuh para petualang itu demi sebuah eksperimen bersama dengan seseorang dari bangsa Dakshak. Tapi di tengah aksinya, ada anak yang menghalangi jalannya dan dia pun melarikan diri. Pintu keluar masuk dungeon hanya ada satu. Para petualang dungeon juga memiliki sketsa wajahnya, sehingga mereka pun tidak bisa kabur. Jadi sepertinya mereka pun memilih untuk kabur ke area dungeon yang lebih dalam. Kia, lihat, seru Nia. Aku berhasil menerbangkan telinganya. Soraknya kegirangan saat pisaunya mengenai telinga sosok laki-laki yang terikat di pohon yang menjadi bahan mainan kejam mereka. Pihak atasan sepertinya tidak ingin wajah mereka lebih tercoreng lagi. Jadi nampaknya mereka berencana untuk menyerahkan masalah itu pada kita, sahut Hardy, sang ketua kelompok Ksatria Putih itu. Sharpat mengeluh bahwa ia sebenarnya lebih suka bersantai saja daripada melakukan tugas itu. Sementara Kai berbeda pendapat. Ia menyatakan bahwa tugas dari atas itu mutlak. Terlebih lagi, yang membuat masalah adalah mantan anggota kelompok Ksatria Putih. Jadi tentu saja merekalah yang harus membereskannya. Sementara Nia, anggota satunya lagi lebih suka bermesraan dengan kekasihnya. Saat keduanya melanjutkan aksi lempar pisau sambil berteriak-teriak membuat anggota lain merasa terganggu dan menyuruh mereka agar segera membunuhnya saja. Terjadi pertengkaran antara mereka, membuat suasana menjadi tegang karena kedua orang itu saling berbeda pendapat tentang apa yang mereka sukai. Di tengah pertengkaran itu, mendadak Hardy sang ketua membentak, "Diam!" Seketika, suara-suara berisik itu mendadak hening. "Gara-gara sampah macam kalian berisik, tehku menjadi tidak enak," gerutu Hardy. Hardy menasihati Nia dan Kia, jika ingin bermain, lakukan di tempat masing-masing saja dan jangan suka menyiksa. Akibatnya, insting membunuh bisa tumpul. Hardy memberi kode pada Sharpat agar segera membunuh manusia yang jadi mainan kedua temannya tadi. Sharpat mengangguk dan segera melaksanakan perintah kaptennya dengan patuh. Setelah itu, Hardy memerintahkan Kia dan Nia agar membereskan tempat itu dan membereskan mayatnya. Kaito punya sikap dan sifat yang buruk. Dia lemah dan pertumbuhannya telah terhenti, tapi tetap saja dia mantan anggota kita. Hardy melanjutkan perkataannya. Kita akan mengurusnya sendiri. Aku takkan biarkan dia mencoreng wajah sang ratu lagi. Walaupun Kaito dulu punya predikat sebagai calon kapten, dia jadi terlalu bersemangat dan berambisi mengincar posisi itu. Sayangnya, ternyata dia sudah mencapai batas pertumbuhannya, ucap Sharpat. Jadi, Sharpat tidak mengincarnya juga? Tanya Hardy. Sharpat menjadi gugup dan menjawab, "Enggak ah, aku nggak mungkin. Awalnya aku menginginkannya juga. Tapi setelah melihat kekuatan kapten, aku merasa mustahil. Aku jenis orang yang tahu batasan kemampuanku sendiri."
Walaupun aku adalah submaster yang bangkit karena mewarisi darah dari sang master, tetap saja terlalu gegabah untuk melakukan itu. Bangsa elf adalah bangsa yang paling banyak mewarisi darah master dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Tapi bukan berarti mereka pasti memiliki kekuatan yang besar karena darah master itu. Namun, jika orang-orang yang mempunyai darah master bisa membangkitkan darahnya, mereka bisa dengan mudah menembus batas pertumbuhan seorang elf dan menjadi makhluk yang luar biasa. Biasanya, batas pertumbuhan elf ada pada level 1000. Para elf menyebut orang-orang ini sebagai submaster. Kelompok Ksatria Putih merupakan kesatuan yang ada pada tingkatan yang berbeda karena semua anggotanya merupakan submaster. Akan tetapi, bukan berarti submaster tidak memiliki batasan pertumbuhan. Batasan mereka tergantung pada seberapa banyak darah yang mereka bangkitkan dan kemampuan mereka sendiri. Selain Mast, semua anggota kami sudah berhenti pertumbuhannya. Kaito mengamuk karena ia tidak dapat menerima kenyataan itu. Semua pengetahuan ini bersifat sangat rahasia dan hanya diketahui segelintir orang. Berhentilah berpacaran dengan manusia. Darahmu bisa ternoda nantinya, ucap Hardy panjang lebar kepada Sarpat. Sudah ribuan tahun tidak ada master yang muncul di sini, kita jadi tidak bisa mendapatkan darahnya. Karena itu, jumlah submaster saat ini hanya sekitar 20 orang. Jangan melakukan sesuatu yang dapat mengurangi jumlah submaster itu. Hardy mengingatkan Sarpat agar jangan berpacaran dengan manusia. Sarpat menjelaskan, ia hanya bermain-main saja dengan gadis manusia. Nantinya setelah bosan juga bakalan ia bunuh. Mast bertanya pada ketuanya, perintah membunuh Kaito akan diberikan tidak lama lagi kan? Selesaikanlah sebelum itu. Tapi perintah untuk membunuh Kaito tidak pernah tiba. Kenapa begitu? Karena beberapa hari setelahnya, pada larut malam, di sebuah hutan yang jauh dari ibu kota kerajaan elf, muncullah sebuah menara besar misterius. Karena kemunculan menara besar misterius di kedalaman hutan primer, tidak jauh dari wilayah kerajaan elf, suasana di wilayah kerajaan itu menjadi kacau. Terdengar bentakan-bentakan yang memerintah dengan nada merendahkan kepada manusia. Kemunculan menara besar di kedalaman hutan primer itu mengakibatkan para monster berlevel tinggi yang tinggal di dalam hutan itu berlarian keluar. Mereka bahkan sampai memenuhi jalan utama. Hal ini mengakibatkan alur distribusi ibu kota dengan kota pelabuhan terganggu. Seluruh kelompok pasukan, terkecuali kelompok pasukan putih, telah dikerahkan untuk mengamankan jalan besar. Tapi, tetap saja tak ada tanda-tanda kalau para monster itu akan kembali ke habitat mereka. Seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari sesuatu yang muncul bersamaan dengan menara besar misterius itu. Karena para kelompok ksatria saja tidak cukup untuk mengamankan jalan besar, maka para petualang pun dilibatkan untuk mencari tahu tentang sesuatu itu dan menara besar misterius. Informasi sekecil apapun akan dibayar mahal. Karena itulah ada banyak sekali petualang yang ikut serta dalam penyelidikan ini. Sayangnya, karena ada sesuatu yang berkeliaran di hutan itu, belum ada seorang pun yang berhasil mencapai menara besar misterius. Para ksatria elf itu bahkan memakai anak kecil sebagai umpan dan jalan mereka ketika menyelidiki hutan tersebut. Perlakuan tidak manusiawi itu sungguh membuat para manusia menderita. Mereka tidak kuasa menolak atau akan dipukul bahkan dibunuh jika menolak perintah para ksatria elf itu. Mereka suka membeli budak manusia yang harganya murah untuk jalan mereka meraih keuntungan, dan kemudian dari keuntungan itu
mereka bisa membeli lebih banyak budak manusia. Parahnya lagi, mereka menyebut manusia sebagai hewan ternak yang bisa berbicara. Saat budak perempuan kecil itu memandu beberapa ksatria elf, terdengar suara geraman dari arah depan dan muncullah seekor anjing raksasa yang sangat besar. Budak perempuan kecil itu sangat ketakutan hingga tidak mampu menggerakkan kakinya. Ia terduduk pasrah saat monster anjing itu mendekatinya. Para ksatria elf yang melihat kemunculan monster anjing raksasa itu lari tunggang langgang menyelamatkan diri masing-masing. Tapi sayang, mulut anjing raksasa itu dengan cepat melahap para ksatria elf tersebut. Tinggallah budak perempuan kecil itu terduduk sendirian. Tapi anehnya, monster anjing itu tidak menyerangnya dan berlalu begitu saja, meninggalkan anak kecil itu. Anak kecil itu membuka matanya yang dari tadi terpejam karena ketakutan, dan ia merasa heran saat monster itu pergi. Apa aku selamat, batinnya? Tapi mendadak terdengar suara tawa terkekeh dari balik semak-semak. Beberapa sosok laki-laki berkacamata dan semua mempunyai rambut model jambul mendatanginya sambil berkata, "Dia ini benar-benar harta yang luar biasa. Tak kusangka di saat kita sedang menyelidiki hutan, secara kebetulan kita memungut budak bebas yang tuannya telah terbunuh," kata salah seorang dari mereka saat melihat bocah kecil itu duduk sendirian. "Ayo ikut kami," serunya lagi. Bocah perempuan yang tadinya mengira dirinya selamat, tapi ternyata ia berpikir keras sampai akhirnya ia memutuskan untuk ikut dengan orang-orang itu daripada nantinya dimakan monster, meski ia belum tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang itu padanya. Terlihat seseorang menuangkan sesuatu di atas kepalanya dan mendadak ia merasakan semua luka-lukanya sembuh. Meski keheranan kenapa mereka memberikan potion mahal untuk mengobatinya, anak kecil itu hanya menurut. "Kalau luka-lukamu dibiarkan saja, harganya bisa turun," ucap laki-laki yang barusan menuangkan potion di kepalanya. Bahkan ia dipakaikan sepatu kain saat melihat kakinya yang telanjang. Orang-orang tersebut memperlakukannya dengan baik. Ternyata semua itu adalah perintah dari Aoyuki, salah satu anggota dari Light. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 8 My Gift level 9999 Unlimited Gacha. Kalian bisa tonton episode lengkapnya setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya tidak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.